Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Jarak Jauh atau Distance Learning. Pengertian sistem belajar jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisah kedua kegiatan tersebut dapat berupa jarak fisik maupun non-fisik. Jarak fisik dalam artian lokasi dan jarak non-fisik yakni kondisi. Melalui pembelajaran jarak jauh pula dimungkinkan antara pengajar dan pembelajar berbeda tempat, bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Selain itu pula, dalam pembelajaran jarak jauh dikenal pula istilah e-learning. Ciri-ciri pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kegiatan belajar terpisah dengan kegiatan pembelajaran. Selama proses belajar, siswa selaku peserta didik dan guru selaku pendidik terpisahkan oleh tempat, jarak geografis, dan waktu, atau kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, siswa dan guru terpisah selama pembelajaran. Komunikasi di antara keduanya dibantu dengan media pembelajaran, baik media cetak maupun media elektronik. Yang ketiga, jasa pelayanan disediakan, baik untuk siswa maupun untuk guru. Misalnya, Research Learning Center atau pusat sumber belajar, bahan ajar, infrastruktur pembelajaran. Dengan demikian, baik siswa maupun guru tidak harus mengusahakan sendiri keperluan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, komunikasi antara siswa dan guru bisa dilakukan baik melalui satu arah maupun dua arah. Tingkatan pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Dan yang keempat, pendidikan informal. Prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh. Yang pertama, prinsip kemandirian. Yang kedua, prinsip keluasan. Yang ketiga, prinsip keterkinian. Dan yang keempat, prinsip kesesuaian. Pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, program. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, bahan ajar. Dan yang keempat, layanan bantuan belajar. Lingkup pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, penyelenggaraan. Dan yang kedua, model sistem pembelajaran jarak jauh. Media yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, siaran radio, telekonferensi audio, siaran televisi, komputer, dan internet. Kunci utama dan peranannya dalam pembelajaran jarak jauh. Interaksi antara pengajar dan pembelajar memegang peranan yang sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam proses pembelajaran interaktif, komunikasi dua arah berlangsung antara pengajar dan pembelajar. Interaksi merupakan faktor penting sebagai sarana penunjang aktivitas pembelajaran. Di bawah ini adalah deskripsi singkat mengenai peran-peran kunci utama dalam pembelajaran jarak jauh. Siswa kampus, fasilitator, staf pendukung, dan administrator. Kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Kelebihan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating, di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview pembelajarannya setiap saat dan di mana saja. Yang ketiga, bila peserta didik memerlukan tambahan informasi, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Yang keempat, baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Kekurangan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik, atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis dan komersial. Yang ketiga, masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh sangat dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. Masalah dan kendala pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kurang tersedianya infrastruktur dan sumber daya pendukungnya, seperti pengajar, pembelajar, dan teknisi. Yang kedua, adanya kekhawatiran pendapat atau persepsi keliru yang berkembang di masyarakat, seperti
tentang rendah atau kurangnya mutu lulusan dari pembelajaran jarak jauh dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, kurang atau tidak adanya dukungan dari masyarakat, kebijakan dari pemerintah, dan pihak yang berkepentingan. Yang keempat, pembelajarannya dianggap tidak menarik karena tidak ada atau kurangnya interaksi antara pengajar dan pembelajar. Kesimpulannya, pertama, tingkatan pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan informal. Kedua, prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh yaitu prinsip kemandirian, prinsip keluasan, prinsip keterkinian, prinsip kesesuaian, prinsip mobilitas, dan prinsip efisiensi. Yang ketiga, pengelolaan pembelajaran jarak jauh terdiri dari program kurikulum, bahan ajar, layanan, bantuan belajar. Keempat, lingkup pembelajaran jarak jauh yaitu penyelenggaraan, sasaran, bentuk atau model, dan komponen. Yang kelima, media yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh yaitu radio, telekonferensi audio, siaran televisi, komputer, dan internet. Yang keenam, kunci utama dan peranannya dalam pembelajaran jarak jauh yaitu siswa, kampus, staf pendukung, dan administrator. Yang ketujuh, kelemahan pembelajaran jarak jauh yaitu sulit digunakan jika tidak ada fasilitasnya, seperti jaringan internet. Dan kelebihan pembelajaran jarak jauh secara umum yaitu membantu dalam komunikasi dan pembelajaran secara umum. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.